Selamat pagi semua anak-anak. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita, alat tulis kita untuk melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu subtema 4, pembelajaran pertama, hidup rukun di masyarakat. Tapi sebelum kegiatan pembelajaran kita dimulai, seperti biasanya kita awali segala kegiatan kita, segala aktivitas kita dengan berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih kami aturkan ke hadapan hadirat-Mu atas semua berkat bimbingan-Mu ya Bapa. Semoga saat ini kami boleh memulai kegiatan belajar kami. Semoga apa yang kami bahas dan pelajari bersama boleh bermanfaat kepada kami semua. Dampingilah kami ya Bapa, agar kami tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Bapa di surga, inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas keaktifannya dalam berdoa. Kita akan lihat materi pembelajaran kita, itu subtema 4, hidup rukun di masyarakat, dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, SPDP, matematika. Dalam muatan pembelajaran ini kita akan lihat materi pembelajaran, yaitu pertama, menyebutkan kembali kalimat penolakan dalam cerita, sekaligus dengan bisa menulis. Yang kedua, menentukan bahan alam untuk membuat prakarya. Yang ketiga, penjumlahan dengan teknik menyimpan dan pengurangan dengan teknik meminjam. Itu adalah materi yang akan kita lihat bersama pada hari ini. Mari kita lihat bersama sebuah gambar, yaitu keadaan di masyarakat. Yaitu halaman 70, ada di buku teks halaman 84. Kita lihat bersama. Nah, ini gambarnya sudah muncul. Pada gambar ini tampak kesibukan atau kegiatan masyarakat dalam bekerja sama, dalam bergotong royong. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terdapat pada gambar. Kita akan lihat bersama-sama. Warga di lingkungan rumah Nina bergotong royong membangun pos ronda. Bapak-bapak membangun pos ronda. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman.
Anak-anak pun ikut membantu membuang sampah. Semua warga hidup rukun. Jadi itu yang terjadi pada gambar yang kita amati sekarang. Semua turut ambil bagian supaya tercipta kerukunan atau kebersamaan. Kita tahu bahwa pos ronda ini dibuat untuk keamanan lingkungan. Maka dengan itu diperlukan kebersamaan untuk membuat pos ronda secara bergotong royong. Bergotong royong artinya tidak mendapat upah atau gaji atau tidak dibayar karena kepentingan bersama. Maka dengan itu perlu ada kesepakatan seperti pada pembelajaran kita di hari kemarin. Kita harus ada kesepakatan untuk bersama, untuk bergotong royong, maka tercipta kerukunan di masyarakat. Kita sendiri yang akan merasakan, menikmati kebersamaan itu, kedamaian itu. Hidup rukun dapat menciptakan perdamaian dan memupuk persatuan serta kesatuan. Itu yang paling utama kita akan lihat. Pada bacaan pos ronda, halaman 85, kita baca sama-sama. Silakan buka buku paketnya. Kita akan lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Menurutmu, apakah kegiatan pada gambar termasuk sikap menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat? Jelaskan jawabanmu secara lisan dengan percaya diri. Apakah masyarakat di lingkungan sekitar rumahmu telah menjaga kerukunan? Nah, kita lihat ada 4 gambar. Gambar A, B, C, dan D. Pada gambar A ditulis di situ, buanglah sampah di tempat sampah. Nah, lalu jawabannya, baik Pak. Lalu gambar B, ayo kita bersihkan taman ini. Jawabannya, ayo. Yang ketiga atau bagian C, Bapak-bapak, mari istirahat dulu. Jawabannya, terima kasih Bu. Dan yang ketiga, malam ini kita ronda Pak. Jawabannya, maaf Pak, saya tidak bisa ikut. Nah, pada bacaan tersebut yang diceritakan di dalam itu membuat pos ronda dengan cara pemeliharaan atau penjagaan dari kebersihan tentang pos. Nah, apakah kita juga sering atau pernah melihat bentuk-bentuk kerjasama atau gotong royong yang terjadi di sekitar lingkungan kita? Misalnya, pertama, membuat pos ronda. Kedua, kerja bakti setiap hari Jumat. Keempat,
Bisa juga kita ikut bila ada kegiatan yang bersifat gotong royong. Misalnya saat mendirikan rumah atau ada tetangga pindah rumah. Bahkan kalau ada ya tidak diminta-minta, ada yang mengalami musibah. Misalnya karena longsor dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai anak-anak, kita harus ikut membersihkan lapangan bila hendak bermain. Apakah itu bermain bola, bermain layang-layang, dan lain sebagainya. Jangan kita memulai bersifat egois. Hanya ingin main, tetapi tidak ingin untuk mempersiapkan seperti membersihkan tempat atau lapangan bila hendak bermain, apakah itu bermain bola. Dari kegiatan-kegiatan ini anak-anak sering terjadi di sekitar kita. Bahkan kita juga sudah pernah ikut dengan kegiatan tersebut di luar sekolah atau di masyarakat. Dari contoh kerukunan di masyarakat, dalam teks bacaan pos ronda terdapat kalimat penolakan. Ya, kebersamaan itu kadang ada teman atau ada seseorang yang biasa tidak hadir atau menolak dengan hal itu atau kebersamaan. Dalam kalimat penolakan anak-anak, seperti pada teks bacaan pos ronda, dalam kebersamaan ini ada yang tidak bisa ikut atau tidak bisa hadir karena satu dan lain hal atau ada halangan. Kalimat penolakan dalam bacaan pos ronda kita akan lihat nantinya. Tapi mari kita baca dulu teks pada halaman 86. Pos ronda. Untuk menjaga keamanan lingkungan akan diadakan ronda malam bergiliran. Walaupun mengumpulkan dana untuk membangun pos ronda, warga pun mengumpulkan dana untuk membangun pos ronda. Bapak-bapak, mari kita bergotong royong membangun pos ronda pada hari Minggu besok. Ajak Pak RT. Maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas di luar kota, jawab Ayah Made. Tidak apa-apa Pak, kalau memang berhalangan, kata Pak RT. Saya akan ikut membantu, jawab Ayah Nina. Esok harinya warga bergotong royong membangun pos ronda. Nah, pada teks di atas terdapat kalimat penolakan. Sekali lagi anak-anak, sudah berapa kali kita belajar tentang jenis-jenis kalimat. Ada kalimat perintah, kalimat ajakan, sekarang kalimat penolakan. Contoh kalimat penolakan dalam teks bacaan pos ronda yaitu maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas di luar kota. Itu yang kita baca tadi. Jadi itu merupakan contoh penolakan.
karena berhalangan. Tentu kalimat penolakan ini berkaitan dengan kalimat jawaban ajakan seseorang. Biasa ini apabila kita hendak pergi ke suatu tempat atau pergi bermain atau pergi belajar bersama atau belajar kelompok. Pada awalnya kita kan saling mengajak. Dalam ajakan itu biasa ada orang yang tidak bisa ikut karena halangan seperti pada teks bacaan kita tadi. Karena tidak ikut, karena berhalangan, maka itulah yang disebut penolakan, atau kalau dalam materi kita kalimat penolakan. Tetapi perlu diingat anak-anak bahwa kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun. Itu yang perlu diperhatikan. Sekali lagi, kalimat penolakan ini berkaitan dengan jawaban kalimat ajakan dari seseorang. Biasa juga muncul atau nampak di rumah kalau kita diajak untuk misalnya untuk membersihkan, apakah membersihkan di luar rumah atau membersihkan di dalam rumah. Biasa ada yang menolak. Nah, ini yang kita lihat. Kalimat yang kita ungkapkan atau biasa jawaban kita itu disebut kalimat penolakan. Kalau kita menolak, tapi biasa kita menolak dengan bahasa yang kasar. Pamannya ada orang tua mengajak atau kakak yang mengajak, ayo kita membersihkan di luar rumah. Tanpa dipikir, dengan spontan, biasa anak-anak menjawab, saya tidak mau, malas saya. Anak-anak sekalian, jawaban ini merupakan jawaban yang tidak santun atau kurang sopan. Maka dengan itu, lewat materi kita pada hari ini, mari kita belajar dan mulai menjawab dengan kalimat yang santun atau yang sopan. Tidak selamanya juga kita harus ikut. Misalnya saat kita ada tugas, kita harus kerjakan dulu tugas kita, baru kita ikut bergabung dengan kegiatan yang direncanakan tadi. Nah, kalimat penolakan juga biasa ditandai dengan kata maaf, tidak. Itu yang biasa muncul. Sekarang kita lihat ada beberapa contoh kalimat penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak. Misalnya, maaf, Ibu, saya tidak bisa mengangkat meja itu sendiri.
Ini biasa kita ungkapkan di rumah atau di sekolah. Kalimat ini merupakan kalimat ajakan. Yang kedua, besok saya tidak bisa hadir karena belajar daring. Pamannya ada teman yang mengajak untuk bermain atau pergi rekreasi. Tapi kita tidak bisa hadir, kita tidak bisa ikut. Jadi kita tolak rencana itu dengan kalimat yang santun. Contoh yang ketiga. Maaf Dedi, aku tidak bisa ikut berlomba kalau hari Minggu. Mendengar ungkapan kalimat ajakan dan menjawab penolakan yang santun bisa membuat teman atau orang lain memahami dengan senang hati, menerima dengan senang hati atas penolakan kita. Maka dengan itu selalu kita mengungkapkan kalimat penolakan dengan santun. Apakah itu di rumah, apakah itu di sekolah, atau di tempat bermain, ataupun di mana saja kita berada. Semoga anak-anak sekalian bisa membedakan dan memahami mana yang disebut kalimat ajakan, ciri-cirinya bagaimana, mana yang disebut kalimat perintah, dan mana yang disebut kalimat penolakan. Dari sekian materi yang kami kirim, alangkah baiknya kalau anak-anak sekalian di rumah bisa mengulanginya kembali untuk mencatat di buku catatan, sekali lagi sekaligus dengan latihan menulis. Semoga bisa disimak dan pahami dengan baik. Dalam kehidupan kita, di alam sekitar kita atau tempat sekitar kita, banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita kerjakan bersama, yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita, yaitu bahan alam untuk membuat prakarya. Mari kita bersama-sama melihat sumber alam atau kekayaan alam yang ada di sekitar kita, benda-benda yang ada di sekitar kita. Bahan alam artinya bahan yang langsung bersumber dari alam. Bahan alam artinya bahan yang langsung digunakan tanpa proses mesin atau tanpa diolah oleh pabrik. Nah, kita lihat. Jadi bahan alam artinya bahan yang langsung bersumber atau berasal dari alam. Bahan alam artinya bahan yang langsung digunakan tanpa diproses lagi, tanpa diolah lagi oleh mesin atau pabrik. Langsung kita gunakan. Tinggal hanya diperbaiki sedikit atau diperhalus sedikit. Sudah jadi, kita langsung gunakan. Maka itu disebut bahan alam.
Tentu nantinya kita juga akan melihat bahan buatan dari barang bekas. Tapi nanti kita perjelas. Untuk hari ini kita akan melihat dulu bahan alam. Contoh bahan alam yang bisa digunakan untuk kerajinan atau prakarya. Ini langsung diambil ya dari alam. Misalnya daun, bunga, kita langsung ambil tanpa lagi dimasukkan di mesin atau diproses di pabrik. Kedua, biji-bijian, contohnya biji kacang, kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan lain sebagainya. Pasir itu kalau kita mau membuat suatu prakarya, ya kita tidak perlu lagi memperkecil ukuran daripada pasir karena sudah terjadi, sudah langsung dari alam. Ya tinggal mungkin hanya dibersihkan atau dicuci. Yang keempat, ranting yang kering, ranting-ranting kecil dari pohon, kita langsung ambil, potong, baru kita rangkai. Yang kelima, kulit kerang. Kulit kerang ini didapat di pinggir pantai atau di sungai-sungai yang besar. Kita hanya tinggal bersihkan, kita tempel menjadi suatu hiasan atau prakarya. Sekali lagi, Ibu Guru jelaskan kembali bahwa untuk membuat sebuah kerajinan atau prakarya, kita bisa menggunakan bahan alam tanpa diolah. Itu yang perlu untuk zaman sekarang. Kita harus kreatif untuk mengkreasi bahan alam supaya tidak mengeluarkan banyak biaya. Belajar itu, yang pasti kita biasa dengar, belajar itu, menuntut ilmu itu membutuhkan biaya. Tetapi mari kita belajar untuk mencoba mengurangi atau menghemat biaya dengan cara menggunakan atau mempergunakan bahan alam yang ada. Kita akan berkreasi dalam membuat sebuah prakarya. Dalam membuat prakarya juga diperlukan alat-alat seperti kertas gambar, tempat untuk membuat sketsa. Kedua, pensil. Ya, tentu juga membuat sketsa itu harus dengan pensil supaya bisa dihapus untuk diperbaiki bila ada yang salah. Yang ketiga, gunting untuk memotong dan cutter untuk umpamanya merawat pensil atau memotong seperti ranting kayu. Tentu dibutuhkan alat tajam, misalnya cutter dan lem untuk merekatkan bahan-bahan itu ke kertas gambar. Untuk itu, Ibu Guru harap supaya bisa dicoba di rumah. Kita bisa lihat contohnya ada pada buku teks halaman 87. Ada juga contoh-contoh bahannya dan contoh prakarya yang bisa dibuat dari bahan alam. Sekarang kita mau lihat cara membuat suatu kerajinan atau prakarya, yaitu membuat sketsa tentang apa yang akan dibuat. Apakah itu pohon,
atau rumah atau gambar hewan. Silakan dirancang sendiri. Yang kedua, menempelkan bahan alam yang sesuai dengan sketsanya. Dan yang ketiga, catatan contoh prakarya pada buku teks halaman 87. Silakan dicoba supaya belajar untuk menggunakan bahan alam yang ada di sekitar kita sekaligus dengan menghemat biaya dalam berkreasi. Bisa juga dengan membuat bingkai foto, yaitu hiasan. Sekarang kita akan lihat kegiatan pembelajaran kita atau materi pembelajaran kita, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan secara bersusun. Cara menyusun bilangan ini harus dengan memperhatikan urutan atau barisan bilangan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan bila ada. Kita lihat contoh dari penjumlahan bersusun pendek. Sekali lagi, contoh penjumlahan bilangan bersusun pendek. Bilangan tersebut ada pada buku teks halaman 88. 248 ditambah 175. Kita lihat 8 tambah 5 sama dengan 13. Tulis 3, simpan 1 di atas kepala angka 4 yang berwarna merah. Simpanan itu harus ditulis supaya diingat. Jadi sekali lagi harus ditulis, baru dijumlahkan. Sekarang kita jumlahkan. 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 tambah 7 sama dengan 12. Tulis 2, simpan 1 di atas angka ratusan, yaitu kepala. Di atas kepala angka 2. Sekali lagi, simpanan harus ditulis. 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 1 sama dengan 4. Langsung tulis 4. Catatan tambahan. Apabila penjumlahan bilangan terakhir, yaitu bilangan ratusan, dan lebih dari 10, kita tidak simpan lagi. Berarti kita langsung tulis. Sekali lagi, kalau penjumlahan bilangan ratusan dan hasilnya lebih dari 10, kita tidak simpan lagi. Mungkin ada yang bertanya, disimpan di mana itu Bu Guru? Tentu tidak disimpan, langsung ditulis karena tidak ada lagi bilangan ke depan. Jadi kita langsung tulis. Semoga penjelasan ini bisa disimak dengan baik. Sekarang contoh yang kedua, yaitu pengurangan bersusun pendek dengan teknik meminjam. Kata meminjam ini sering kita gunakan di dalam keseharian kita. Meminjam ini sering kita lakukan. Apakah itu karena
Umpamanya di sekolah lupa membawa pensil, maka supaya kita tidak ketinggalan pelajaran, kita tidak ketinggalan materi, kita harus meminjam pensil kepada teman. Sama dengan ini, kita meminjam bilangan. Mari kita lihat bersama pengurangan bilangan bersusun pendek dengan teknik meminjam. Kita mulai hitung pengurangan tersebut. Harus diperhatikan tanda operasinya anak-anak ya, karena di sini ada penjumlahan, ada juga pengurangan. Yang membedakan adalah operasi dari setiap perhitungan bilangan tersebut. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Sekarang kita pindah kepada puluhan. 4 dikurang 7 tidak bisa karena bilangan pengurangnya lebih banyak atau lebih besar dari bilangan yang akan dikurang. Karena tidak bisa, maka langkah yang kita buat adalah meminjam satu angka ke puluhan, ke ratusan yang nilainya 10. Sekali lagi Ibu Guru ulangi, karena 4 tidak bisa dikurang 7, maka kita pinjam satu angka ke angka 2, yaitu 1 yang nilainya 10. Jadi 10 ditambah 4 sama dengan 14, dikurang 7 sama dengan 7. Pada angka 2 kita sudah lihat ada tanda garis, bertanda bahwa angka tersebut sudah dikurangi 1. Bisa juga langsung ditulis angka 1 di situ. Makanya diberi tanda atau simbol supaya bisa diingat. Jadi angka 2 ini sisa 1, maka 1 kurang 1 sama dengan 0. 0 ini tidak perlu lagi ditulis. Mungkin ada juga yang bertanya, kalau pengurangan dalam bentuk panjang bersusun panjang berbeda cara meminjamnya. Itu kan dijelaskan menurut nilai tempat. Nah, kalau bersusun pendek tidak nampak bahwa nilai dari setiap bilangan itu sekian. Langsung ditulis dengan tunggal. Semoga bisa disimak dan bisa dimengerti. Penjumlahan dan pengurangan selalu dimulai dari belakang, yaitu dari angka satuan. Itu diingat. Baik penjumlahan maupun pengurangan. Untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan, selesaikan dengan cara bersusun seperti contoh di atas. Yang biasa ada pengurangan yang bersusun ke samping, misalnya 248 dikurang 175. Supaya jawaban Anda tidak salah, supaya hasil pengurangan kalian benar, maka buatlah seperti contoh, bersusun pendek atau dalam arti bersusun ke bawah, seperti contoh kita hari ini. Sebesar bagaimanapun bilangan anak-anak bisa kita kerjakan, bisa kita selesaikan bila kita buat seperti pada materi pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita lihat sebagai catatan atau penjelasan dalam penjumlahan dan pengurangan yang telah kita bahas bersama, yang telah kita jelaskan bersama. Misalnya
Jumlah butir kacang hijau 248. Jumlah butir biji kedelai 175. Tentu dari kedua jumlah biji-bijian ini kita bisa bandingkan. Yang lebih banyak adalah biji kacang karena angkanya besar. Kita baru lihat dari angka ratusannya sudah lebih besar biji kacang. Jadi sudah nyata bahwa yang lebih banyak, yang lebih besar adalah biji kacang hijau. Dan yang lebih sedikit adalah biji kedelai. Nah, berapa jumlah selisih banyak dari biji-bijian tersebut? Kita lagi lihat selisihnya. Untuk mencari selisih daripada biji kacang hijau dan biji kedelai, maka kita akan adakan pengurangan. Selisih artinya beda, perbedaannya, selisihnya. Selisihnya artinya bedanya. Untuk mencari selisih atau beda dari jumlah biji-bijian di atas adalah dengan cara perhitungan dalam operasi pengurangan, seperti yang kita lakukan. Jadi jumlah biji kacang hijau dan kacang kedelai adalah 423. Selisih banyaknya kacang hijau dan kacang kedelai adalah 73, sesuai dengan hasil perhitungan kita dalam pengurangan. Jadi selisihnya adalah 73. Di mana didapat 73? Yaitu 248 dikurang 175. Hasilnya itu adalah selisih atau beda dari jumlah biji kacang dan biji kedelai. Jadi kalau ada lagi pertanyaan atau tugas untuk mencari selisih, selalu diingat bahwa mencari selisih suatu bilangan, selisih suatu jumlah biji-bijian, kita harus selesaikan dalam operasi pengurangan. Yang lebih banyak dikurang yang lebih sedikit. Hasilnya itu adalah selisih dari kedua bilangan atau beda dari kedua bilangan. Dalam kehidupan kita anak-anak, sering kita menjumpai namanya selisih atau perbedaan. Biasa selisih dari panjang suatu benda, selisih berat suatu benda, dan seperti yang kita pelajari pada hari ini adalah selisih jumlah biji-bijian. Dengan cara penyelesaiannya adalah pengurangan. Apakah itu ada di dalamnya teknik meminjam atau tidak ada, tergantung dari bilangan tersebut. Semoga dengan uraian semua penjelasan materi kita pada hari ini bisa disimak dan bisa dipahami dengan baik, dengan cara mengulangi kembali materi-materi yang ada di depan kita atau di layar kita masing-masing. Dan mari kita mencoba sejauh mana pemahaman kita dalam penjelasan materi pada hari ini dengan mengerjakan tugas berikut halaman 89. Tidak semuanya, Ibu Guru hanya ambil beberapa soal saja.
Selalu ditulis tema 1, subtema 4, pembelajaran pertama. Kita lihat di situ. Nomor 1, kita akan melihat nantinya dari ketiga kalimat ini dalam bentuk percakapan. Kita akan melihat dengan cara memberi warna atau menggarisbawahi kalimat penolakan yang terdapat di dalam percakapan dari 3 kalimat ini. Yang kedua, tuliskan 3 contoh bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat prakarya. Bedakan mana namanya alat, mana namanya bahan. Itu perlu dipahami dan perlu dibedakan. Jangan sampai ada diminta bahan lalu menulis alat, atau sebaliknya diminta alat lalu menulis bahan. Harus dipahami. Jadi untuk memahami lebih dalam, anak-anak harus baca berulang-ulang. Nomor 3, tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan tersebut. Sama dengan contoh kita tadi. Dijumlah lalu dikurang dengan cara bersusun pendek, lalu kita lihat berapa selisih dari kedua bilangan dalam satu kotak. Jadi ini dua nomor nantinya, karena 2 kotak. Di buku cetak ada 4, tapi kita hanya mencoba 2 nomor. Semoga anak-anak sekalian di rumah tetap semangat dan tetap sehat, tetap aktif dalam belajar, dalam menerima materi di rumah. Maka dengan itu, sampai di sini materi pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Kita hentikan sejenak kegiatan kita. Kita mengambil sikap doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas bimbingan dan penyertaan-Mu yang selalu nyata bagi kami, terlebih dalam kegiatan belajar kami di sepanjang hari ini. Bapa di surga, sertai kami semua. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, membimbing kami semua, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian, terima kasih. Selamat belajar, jaga kesehatan dan salam sehat.